Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pencernaan makanan dan sistem peredaran darah pada manusia. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut ke kerongkongan, menuju lambung, setelah itu menuju usus halus dan usus besar, dan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, pertama kita mulai dari rongga mulut. Di rongga mulut ini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan yang dibantu oleh kelenjar ludah. Gigi manusia dibagi menjadi 3 macam, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk menyobek makanan. Dan terakhir dan yang paling penting, gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Selanjutnya ada lidah. Nah, lidah ini berfungsi sebagai indera pengecap dan membantu memindahkan lokasi makanan dari kiri atau ke kanan atau memasukkannya ke dalam kerongkongan. Jadi lidah itu dapat merasakan asam, asin, manis, dan pahit. Nah, mengapa lidah dapat mengenali rasa? Karena di lidah terdapat benjolan-benjolan yang disebut papila, yang memiliki sel-sel saraf yang akan mengantarkan informasi sebuah rasa ke otak. Di dalam mulut juga ada kelenjar ludah yang berfungsi untuk membasahi makanan agar makanan lebih mudah dicerna. Kelenjar ludah ini memproduksi enzim amilase yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, setelah makanan telah diproses dengan baik, maka makanan tersebut akan dikirimkan oleh lidah ke kerongkongan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kerongkongan. Setelah kita membahas mulut tadi, sekarang kita membahas kerongkongan. Apa sih itu kerongkongan? Kerongkongan atau nama lainnya ya ini kerongkongan atau nama lainnya esofagus merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Maksudnya adalah jadi dia itu sebagai jalan masuknya makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Jadi gini, makanan yang udah dikunyah oleh manusia ditelan lalu masuk ke kerongkongan menuju ke lambung. Di kerongkongan ada pergerakan yang membuat makanan bisa masuk, bisa berjalan dari kerongkongan menuju ke lambung. Nama pergerakannya yaitu ini nama pergerakannya. Nama pergerakannya yaitu peristaltis. Pergerakannya seperti mengembang, mengempis yang membuat makanan bisa mengalir dari tenggorokan menuju ke lambung. Seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas tentang lambung. Lambung itu punya nama lain yaitu vertikulus. Nah, lambung ini merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung memiliki 3 bagian, yaitu bagian atas bernama kardiak, bagian tengah bernama fundus, dan bagian bawah bernama pilorus. Lambung juga memiliki dinding lambung nih. Nah, dinding lambung ini terdiri dari 3 otot tersusun, yaitu ada melingkar, memanjang, dan menyerong. Nah, ketiga inilah yang menyebabkan lambung berkontraksi. Dinding lambung tadi itu menghasilkan sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan
yang menghasilkan getah lambung. Nah, getah lambung itu mengandung air lendir, asam lambung, enzim renin, enzim pepsin. Nah, enzim renin dan enzim pepsin ini menunjukkan adanya proses pencernaan kimiawi. Nah, teman-teman tahu nggak sih fungsinya itu untuk apa? Nah, asam lambung itu menyebabkan getah lambung bersifat asam dan berfungsi untuk membunuh kuman penyakit. Sedangkan enzim renin itu berfungsi untuk menggumpalkan protein susu atau kafein, dan enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Nah, dinding lambung itu juga mengandung hormon gastin. Nah, hormon gastin ini berfungsi untuk pengeluaran atau sekresi getah lambung tadi. Sekarang kita bahas mengenai usus halus. Usus halus berbentuk seperti selang kecil yang terlipat-lipat dan sangat panjang, terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ilenum atau usus penyerapan. Nah, ketika makanan sampai di usus halus, makanan akan diproses menjadi molekul-molekul yang lebih halus sehingga bisa diserap oleh tubuh. Nah, gimana sih prosesnya? Selain dibantu oleh gerakan peristaltik, proses pencernaan ini juga dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim yang bekerja pada usus halus diantaranya enzim sakrase yang mengubah glukosa menjadi fruktosa, maltase dan laktase yang mengubah maltosa dan laktosa menjadi glukosa, dan juga dibantu oleh enzim-enzim lain yang dihasilkan oleh empedu dan pankreas. Nah, semua zat-zat yang sudah diubah oleh enzim ini nantinya akan diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah yang ada di dinding-dinding usus. Kemudian, zat yang tidak dibutuhkan nantinya akan diteruskan ke usus besar. Selanjutnya kita akan membahas saluran pencernaan makanan, yaitu usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang baik untuk tubuh kita, yaitu bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli. Bakteri ini membantu proses pembusukan sisa makanan yang kemudian akan berubah menjadi feses. Contoh sisa makanan misalnya ialah selulosa. Selain untuk pembusukan makanan, usus besar juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk reabsorpsi air atau penyerapan air. Sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar memiliki kandungan air, maka usus besar kembali menyerap air tersebut yang kemudian akan digunakan untuk tubuh kita. Usus besar memiliki beberapa bagian, yaitu usus buntu, bagian mendatar, dan bagian menurun. Saluran pencernaan manusia yang terakhir adalah anus. Anus merupakan tujuan akhir pada proses pencernaan makanan pada manusia. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum itu akan mengatur penutupan dan pembukaan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum itu dibagi atas 2, yaitu otot polos dan ada otot lurik. Jadi proses defeksi atau buang air besar itu dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Nah, tadi kan teman-teman udah belajar nih tentang pencernaan mekanis. Sekarang kita masuk ke pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi itu apa sih gitu ya? Pencernaan kimiawi sendiri merupakan proses penghancuran makanan ke zat-zat yang lebih sederhana melalui bantuan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar. Nah, kira-kira ada berapa kelenjar sih yang menghasilkan enzim di tubuh kita sehingga makanan dapat diproses hingga ke proses terakhir gitu ya? Nah, yang pertama ada kelenjar ludah nih teman-teman. Nah, sebelum aku masuk ke kelenjar ludah, aku mau tanya, kira-kira teman-teman pernah berpikir nggak sih kayak cairan yang ada di mulut kita itu tuh cairan apa sih dan datangnya dari mana sih kayak gitu ya? Nah, cairan yang ada di mulut kita itu namanya saliva atau biasa disebut air liur. Nah,
air liur sendiri itu mengandung yang namanya enzim ptyalin ya teman-teman, enzim ptyalin. Nah, enzim ptyalin sendiri itu merupakan enzim yang mengubah zat tepung menjadi sukrosa atau gula ya teman-teman, kemudian diteruskan ke kerongkongan dan sebagainya. Nah, dari mana sih asalnya itu air liur? Nah, air liur itu berasal dari kelenjar teman-teman. Nah, kelenjar, ada 3 kelenjar nih yang ada di dalam mulut kita. Yang pertama ada kelenjar parotid, yang ini yang di atas, agak di atas. Terus ada kelenjar sublingual, ini dekat mulut di sini. Dan terakhir di sini, di dekat kerongkongan ada kelenjar submandibular. Nah, ketiga kelenjar inilah yang menghasilkan air liur, kemudian membantu makanan yang masuk dalam mulut kita diubah menjadi zat gula, kemudian masuk diteruskan ke kerongkongan. Seperti itu. Selanjutnya ada kelenjar lambung. Nah, kelenjar lambung ini adalah kelenjar pencernaan yang menghasilkan HCl atau biasa disebut asam lambung, renin, pepsin. Nah, HCl ini berfungsi untuk membunuh bakteri-bakteri atau penyakit yang masuk bersama dengan makanan. Nah, selanjutnya adalah renin. Renin berfungsi untuk memecah protein susu menjadi peptida. Sedangkan pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kelenjar pankreas. Setelah tadi kita membahas kelenjar lambung, sekarang kita membahas kelenjar pankreas. Apa sih itu kelenjar pankreas? Kelenjar pankreas adalah kelenjar pencernaan yang terletak di rongga perut dekat dengan lambung dan usus halus. Berikut ini adalah enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas beserta dengan fungsinya. Yang pertama, amilase. Ini untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua yaitu lipase. Ini untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan lemak menjadi gliserol. Yang ketiga adalah tripsin, mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir kita bahas kelenjar usus. Kelenjar usus ini dibagi menjadi usus halus dan usus 12 jari. Nah, usus 12 jari dipecah lagi nih jadi 2, yaitu ada saluran getah pankreas dan ada saluran empedu. Nah, empedu itu merupakan hasil dari hati plus kantung empedu, kemudian dialirkan menuju saluran empedu ke usus 12 jari tadi. Empedu ini mengandung garam-garam empedu dan zat pewarna empedu atau bilirubin. Pasti teman-teman gak asing dong dengar kata bilirubin. Nah, garam empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak, sedangkan zat warna empedu itu berwarna kecoklatan seperti warna coklat pada fases. Apa sih sistem peredaran darah itu?
Sistem peredaran darah adalah sistem organ di mana darah akan dipompa dan dialirkan ke seluruh tubuh oleh jantung melalui pembuluh darah. Lalu, nantinya darah itu akan kembali lagi ke jantung untuk ditukar dengan darah yang lebih kaya akan oksigen dari hasil pernafasan, yang kemudian nantinya akan dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Jadi, sistem peredaran darah ini seperti siklus yang tidak akan berhenti selama manusia itu masih bernafas. Nah, dalam sistem peredaran darah, ada 3 organ penting yang berperan, yaitu jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Nah, kita bahas mengenai jantung. Dalam sistem peredaran darah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah dan menampungnya kembali. Cara kerjanya adalah dengan bantuan otot-otot jantung. Nantinya, jantung ini akan berelaksasi dan berkontraksi sehingga darah dapat terpompa dengan baik. Di jantung ini terdapat ruang-ruang. Ada yang namanya serambi kanan, yang berfungsi mengalirkan darah kaya akan karbon dioksida ke bilik kanan melalui katup jantung. Serambi kiri yang berfungsi mengalirkan darah kaya akan oksigen ke bilik kiri, lalu bilik kiri yang akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh, serta bilik kanan yang akan mengalirkan darah ke paru-paru. Nah, keempat ruang ini terhubung ke pembuluh darah. Kita akan membahas sistem peredaran darah manusia, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan pipa elastis yang merupakan bagian dari sistem peredaran darah manusia. Pembuluh darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh ataupun sebaliknya. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi membawa darah kaya oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah agar tetap konsisten. Pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Pembuluh darah vena membawa darah miskin oksigen atau darah yang penuh dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Pembuluh darah vena memiliki dinding yang lebih tipis dibandingkan dengan pembuluh darah arteri. Selanjutnya ialah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler bertugas untuk menyatukan arteri terkecil dan vena terkecil. Pembuluh darah kapiler memiliki dinding yang sangat tipis, sehingga memungkinkan untuk bertukar senyawa dengan jaringan yang lain, seperti oksigen, air, limbah, dan nutrisi. Selanjutnya, komponen utama sistem peredaran darah manusia adalah darah. Tubuh manusia ini mengandung sekitar 4-5 liter darah. Darah ini berfungsi untuk mengangkat oksigen, nutrisi, hormon atau zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan sari makanan atau nutrisi ini sulit untuk mencapai ke seluruh bagian tubuh. Darah ini terdiri dari berbagai komponen, diantaranya ada 1, plasma darah. Nah, plasma darah ini bertugas untuk mengangkut sel-sel darah yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembekuan darah, dan bahan kimia seperti hormon dan protein. Yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah ini bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih ini bertanggung jawab untuk melawan virus, bakteri, dan jamur yang berkembang menjadi penyakit. Yang keempat, yang terakhir yaitu ada keping darah atau trombosit. Trombosit ini memiliki peran penting pada proses pembekuan darah pada saat tubuh terluka. Nah, kan tadi teman-teman udah tahu nih 3 poin utama dari peredaran darah. Nah, sekarang kita mempelajari mekanisme peredaran darah itu sendiri, teman-teman. Gimana sih prosesnya darah itu dipompa dari jantung terus disebarkan ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, secara garis besar sistem peredaran darah itu dibagi menjadi 2 bagian nih, teman-teman. Ada sistem peredaran darah besar atau biasa disebut dengan sistematik, dan sistem peredaran darah kecil atau biasa disebut dengan pulmonal. Nah, ini di sini ada gambarnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu diketahui di sini yang besar inilah dia namanya sistem peredaran darah besar, dan yang kecil di atas itu sistem peredaran darah kecil. Nah, di sini ada 2 warna nih, teman-teman. Yang merah itu perlu diingat bahwa itu
merupakan darah yang mengandung oksigen atau darah yang bersih ya. Nah, yang biru itu merupakan darah yang kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida ya teman-teman. Nah, kita akan bahas sistem peredaran darah besar terlebih dahulu. Di sini, sistem peredaran darah besar itu dimulai dari darah yang mengandung oksigen, dipompa di bilik kiri ya teman-teman, dipompa di bilik kiri kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian di seluruh tubuh mengalami perubahan zat atau perubahan gas dari oksigen menjadi karbon dioksida, kemudian dikembalikan lagi ke serambi kanan. Jadi lebih simpelnya atau lebih agar lebih mudah diingat, sistem peredaran darah besar itu dimulai dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Nah, kemudian kita lanjut ke peredaran darah kecil teman-teman. Nah, peredaran darah kecil itu dimulai di serambi kanan teman-teman, di serambi kanan. Nah, darah yang tadi mengandung karbon dioksida itu dilanjutkan ke paru-paru nih teman-teman, ke paru-paru. Kemudian di paru-paru kan kita menghisap oksigen ya teman-teman. Nah, di paru-paru ini terjadilah perubahan gas yang tadinya karbon dioksida menjadi oksigen. Dia bersih lagi nih warna merah. Nah, itu dikembalikan lagi ke serambi kiri, dikembalikan lagi ke jantung. Jadi kalau lebih simpelnya peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung seperti itu. Nah, itulah dia mekanisme peredaran darah.